Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 7 yang solih dan solihah? Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita simak video berikut ini. Hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan pada teks cerita fantasi. Kebahasaan dalam teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama kata ganti, yang kedua konjungsi, dan yang ketiga adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan kata ganti? Kata ganti adalah kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti terdiri atas kata ganti orang, kata ganti penunjuk, kata ganti penanya, dan kata ganti pemilik. Yang pertama kata ganti orang, seperti saya, ia, kamu, mereka, dan lain sebagainya. Contoh, hari ini Robert tidak datang ke sekolah karena dia sedang berkunjung ke rumah neneknya. Nah, Robert itu adalah nama orang. Kemudian, kata Robert diganti menjadi kata dia dan nya. Nah, kata dia dan nya itu merupakan kata ganti dari Robert. Yang kedua adalah kata ganti penunjuk, seperti kata ini dan kata itu. Contoh, di mana dompetku? Adakah yang melihat dompetku? Ini dompetmu kutemukan di bawah meja. Nah, kata ini itu merupakan kata ganti penunjuk untuk dompet. Dan yang ketiga yaitu kata ganti penanya, seperti apa, di mana, kapan, siapa, atau bisa kita singkat dengan adik Simba. Contoh, apa yang kau lihat? Kata seorang kakek. Nah, kata apa di situ merupakan kata ganti penanya. Yang keempat yaitu kata ganti pemilik, seperti kata mu, ku, dan nya. Contoh, aku melihat bukumu terbuka sendiri. Yang kedua, dia sedang mencari sepedanya yang hilang. Nah, aku melihat bukumu, kata mu di situ merupakan atau merujuk pada orang yang memiliki buku. Sedangkan sepedanya, katanya di situ merujuk pada dia. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi bisa dikatakan juga dengan kata hubung. Konjungsi adalah kata untuk menghubungkan antara kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kalimat dengan kalimat. Selanjutnya, fungsi dari konjungsi yaitu menghubungkan kata dengan kata, menghubungkan frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat, serta paragraf dengan paragraf. Adapun jenis-jenis dari konjungsi ada 3, yaitu konjungsi antar klausa, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar klausa itu adalah kata hubung yang menghubungkan 2 buah klausa atau lebih. Ada 3 macam dari konjungsi klausa, yaitu korelatif, subordinatif, dan koordinatif. Konjungsi korelatif ini fungsinya untuk menghubungkan 2 buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang setara atau kalimatnya setara, sejajar ya. Nah, macam-macam dari konjungsi korelatif yaitu ada kata baik maupun, akan dan tetapi, apakah dan atau, jangankan dan pun. Nah, kita simak contoh kalimatnya. Di sini ada kalimat baik Rizky maupun Nasar, keduanya adalah anak yang baik. Nah, di sini menggunakan konjungsi baik dan maupun. Selanjutnya subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan 2 buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang berbeda atau bertingkat. Jadi kalimatnya itu beda ya, kalimat 1 sama kalimat 2. Nah, di sini ada macam-macam dari konjungsi subordinatif. Ada kata sebelum,
jika, maka, agar, maupun, bagaimanapun, dan lain sebagainya. Nah, kita simak contohnya. Ani telah pergi ke Jakarta sebelum Budi datang menyusulnya. Itu kan ada dua kalimat, Ani pergi ke Jakarta dan Budi datang menyusulnya. Nah, di sini menggunakan kata sebelum, nah, konjungsi sebelum ya. Yang ketiga ada koordinatif, yaitu konjungsi yang sama seperti dengan korelatif, yaitu menghubungkan dua buah klausa yang sejajar. Tetapi konjungsi ini hanya terjadi pada klausa yang sederhana. Contoh kalimatnya. Di sini ada macam-macam dari konjungsi koordinatif ya, ada kata dan, tetapi, atau. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kita lihat ya. Andi membeli buku dan baju di toko itu. Sebenarnya itu dari dua kalimat. Andi membeli buku, Andi membeli baju. Nah, digabungkan Andi membeli buku dan baju. Di situ menggunakan konjungsi dan. Selanjutnya konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata hubung yang menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lainnya, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang logis. Nah, konjungsi ini biasanya diawali dengan huruf kapital. Macam-macam dari konjungsi antar kalimat, yaitu yang menyatakan konsekuensi atau akibat. Contohnya ada dengan demikian, akibatnya. Sedangkan yang menyatakan kesediaan ada biarpun, walaupun, dan meskipun. Yang menyatakan kebalikan dari pernyataan yaitu sebaliknya, berbeda dengan. Nah, sedangkan yang menyatakan peristiwa atau keadaan itu menggunakan konjungsi kemudian, sesudah, setelah itu, dan selanjutnya. Yang menyatakan keadaan sebenarnya terjadi yaitu sesungguhnya, bahwasanya, dan sebenarnya. Kalau menyatakan keadaan sebelumnya seperti bahkan, malahan, nah itu bisa dibaca ya. Nah, kita simak juga contoh dari konjungsi antar kalimat. Di sini ada pertama-tama kita harus membuat kerangka. Setelah itu kita mulai mendesainnya. Nah, di sini kita menggunakan konjungsi apa? Yaitu setelah itu. Ini berasal dari dua kalimat ya. Kalimat pertama yaitu pertama-tama kita membuat kerangka, kemudian kita mendesainnya. Selanjutnya ada konjungsi antar paragraf, yaitu kata-kata penghubung yang menghubungkan antar paragraf. Konjungsi ini berfungsi untuk menjadikan suatu paragraf yang utuh ya. Nah, di sini ada macam-macam konjungsi antar paragraf. Contohnya terlebih lagi, di samping itu, tidak hanya itu, oleh karena itu. Ini ada contoh dari konjungsi paragraf antar paragraf. Bisa kalian baca ya di paragraf 1. Nah, kemudian di paragraf kedua dan 3 ada kata selain itu dan oleh karena itu. Nah, itu merupakan kata-kata konjungsi antar paragraf yang menghubungkan antara paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya. Itu menggunakan konjungsi selain itu dan oleh karena itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara atau tanpa merubah sedikitpun apa yang orang tersebut katakan. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Diana akan pulang nanti sore, Desti memberi kabar. Nah, kata atau kalimat yang ditandai dengan tanda kutip itu namanya kalimat langsung. Sedangkan yang Desti memberi kabar itu namanya kalimat pengiring dari kalimat langsung. Sini ada ciri-cirinya nih dari kalimat langsung. Nah, pertama nih, penulisan kalimat petikan diapit oleh tanda baca petik 2. Nah, contohnya kamu lihat yang contoh yang benar. Aku ingin sekolah. Arya berteriak di tengah lapangan. Itu penulisannya benar karena diapit dengan tanda kutip. Kemudian yang kedua,
Huruf pertama pada kalimat yang dipetik ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, contohnya ini. Jadilah orang yang berbudi pekerti. Nah, di sini jadilah, J-nya huruf besar. Namun, bila dalam satu kalimat itu terdapat dua kalimat atau lebih, terdapat dua kalimat petikan, maka yang menggunakan huruf besar itu hanya di petikan pertama. Untuk petikan keduanya itu menggunakan huruf kecil saja. Bisa dilihat ya contohnya. Ciri-ciri kalimat yang ketiga yaitu kalimat petikan dan pengiring dipisah dengan tanda baca koma. Kita lihat contoh yang kedua. Bung Karno pernah berujar, pangan adalah soal hidup dan mati suatu bangsa. Nah, Bung Karno pernah berujar itu dipisah dengan tanda koma. Antara kalimat pengiring dengan kalimat langsung dipisah dengan tanda koma. Kemudian baru tanda kutip ya. Jangan lupa huruf pertamanya huruf besar. Yang keempat yaitu kalimat langsung berupa dialog. Kalimat langsung yang berupa dialog menggunakan tanda titik dua. Setelah nama orang yang berdialog tanda titik dua, kemudian tanda kutip, baru kemudian kalimat langsungnya ditulis, diapit lagi dengan tanda kutip. Jangan lupa setelah tanda kutip hurufnya huruf besar untuk di awal kalimat ya. Nah, sedangkan kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang menceritakan kembali isi atau ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa mengutip keseluruhannya. Contohnya, aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Nah, ini merupakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu biasanya berupa kalimat berita. Nah, ciri-ciri dari kalimat tidak langsung. Terdapat perubahan kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip. Contoh di sini ada orang pertama berubah menjadi kata ganti orang ketiga, yaitu seperti kata saya berubah menjadi dia, aku menjadi dia, kami menjadi mereka. Selanjutnya kata ganti orang kedua berubah menjadi kata ganti orang pertama, seperti kata kamu menjadi saya. Dan kata ganti orang kedua jamak berubah menjadi kata ganti orang ketiga, seperti kata kalian berubah menjadi kami dan kata kita berubah menjadi kami. Ciri yang kedua yaitu kalimat tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda kutip, dan biasanya kata tidak langsung itu menggunakan konjungsi seperti bahwa, sebab, supaya, agar, dan lain sebagainya. Seperti contoh ini, jaksa itu menyatakan bahwa Jessica bertanggung jawab atas kematian Mirna karena membubuhkan racun ke dalam kopi Mirna. Nah, di situ ada kata bahwa. Nah, di sini kalimat tidak langsung ciri-cirinya itu hanya berupa kalimat berita. Jadi, kalimat tidak langsung ini merupakan perkataan seseorang yang kita sampaikan kembali ya. Contoh, Andre berkata padaku bahwa dia melihat Clara yang mau pergi dari rumahnya. Nah, di situ menggunakan kata bahwa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ciri-ciri kalimat langsung yaitu pertama menggunakan tanda kutip, menggunakan huruf kapital pada awal kalimat yang dikutip, kemudian kalimat pengiring dengan kalimat langsung dipisah dengan tanda koma, dan menggunakan tanda titik dua untuk kalimat yang berupa dialog. Nah, sedangkan ciri-ciri kalimat tidak langsung pertama menggunakan kata ganti, menggunakan tanda kutip, menggunakan kata bahwa dan tentang, serta kalimatnya berupa kalimat berita.